Iya, jika merujuk pada peraturan tersebut, maka diterapkan sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya peliburan tempat kerja, namun terdapat juga pengecualian peliburan terhadap kerja, maksud kami karyawan bagi kantor-kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, pelayanan kesehatan, keuangan, komunikasi, industri, hingga kebutuhan dasar lainnya. Dan kita akan berbincang dengan Ririn Sani, seorang psikolog yang akan membahas tentang PSBB. Mbak Ya. Ririn Sani, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ririn, sehat? Ya, sehat-sehat Oke, gimana dengan Mbak Damai? sehat. Alhamdulillah Nah, sehat. Mbak Ririn, kita mau tanya nih, sebenarnya kalau dilihat dengan perkembangan pandemi COVID-19 sendiri di Indonesia, apa pandangan Mbak Ririn? Mungkin kalau pandangan saya karena saya di bidang psikologi, pandangannya lebih ke arah psikologi kali ya Ya. gitu. Sebenarnya ini adalah masa-masa yang memang sulit dan banyak pertanyaan juga bagaimana khususnya setiap orang itu dapat melalui ini dan bagaimana prosesnya begitu. Dan kalau terkait dengan peraturan PSBB ini sendiri ya, kalau sebagai karena itu bukan bidang saya, kalau sebagai warga negara saya berusaha menaati dan berusaha untuk percaya bahwa ini adalah cara yang efektif juga untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi ini begitu. Oke, kalau menurut Mbak Ririn, apakah kebijakan sosial dan physical distancing ini cukup efektif untuk menekan penyebaran COVID-19? Nah, kalau itu mungkin saya agak sulit ya ngejawabnya gitu, karena kalau itu perlu benar-benar bertanya ke yang ahli di bidangnya dalam bidang medis dan juga dalam bidang pandemi ini. Kalau dari yang saya lihat, sepertinya itu bisa membantu karena kalau dari apa yang diberitakan setiap hari ada perkembangan yang cukup positif gitu dari sejak diberlakukannya kebijakan ini. Baik, kalau dilihat banyak sekali yang mungkin pro kontra dengan PSBB karena mungkin satu sisi memang ini sangat-sangat membantu untuk penanganan Betul. COVID mungkin, tapi ada dampak positif, ada dampak negatif juga untuk masyarakat, mungkin kurangnya interaksi sosial dan sulitnya mendapatkan kebutuhan gitu. Ini secara psikologis apakah akan memengaruhi bagi masyarakat sendiri, Mbak Ririn? Betul, secara psikologis itu pasti ada pengaruhnya dan pengaruhnya itu memang bisa sangat unik dan berbeda dari untuk setiap orang dengan latar belakang yang berbeda. Jadi tantangannya memang tidak bisa dipukul rata bahwa semua orang akan mengalami yang seperti apa. Mungkin ada orang yang akan lebih mengalami dari sudut psikososialnya, ada yang mungkin akan mengalami dari sudut atau yang lebih terkena dampaknya itu dari sudut yang lain gitu, mungkin dari segi finansial ataupun dari segi komunitas dan sebagainya gitu. Karena seperti yang kita lihat, ini kan dampaknya skalanya juga besar ya, tidak hanya ke satu area saja, Betul. dan yang kena juga semua kalangan masyarakat begitu. Jadi memang ini hal yang sedang dicari tahu. Banyak ahli psikologi yang sekarang sedang berusaha belajar dari hasil penelitian yang dulu sempat terjadi ketika ada momen SARS atau ketika ada momen physical atau social distancing yang lain di masa lalu. Cuma ya memang kita belum bisa bilang secara pasti dampaknya akan seperti apa dan sejauh apa di masa yang sekarang ini. Oke, kalau mungkin dulu pernah ada PSBB juga Iya. versi physical dan social distancing, kita belum tahu sejarahnya seperti apa karena kita baru mengalaminya di tahun 2020 ini. Tapi kalau kita berbicara dari kacamata bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya, Yes. Dika dan juga Mbak Ririn, kita lihat manusia itu sebagai makhluk sosial, tapi harus berhadapan dengan peraturan yang mengharuskan mereka untuk melakukan pembatasan sosial. Ini bagaimana kemudian notabene-nya karakter manusia yang makhluk sosial tapi harus dibatasi kegiatan sosialnya, Mbak Ririn. Iya benar, jadi itu emang tantangan yang sangat besar karena itu membuat manusia jadi seperti perlu melakukan yang berbeda dari naturnya gitu sebagai makhluk sosial. Dan seperti yang kita lihat di momen PSBB ini atau di momen di rumah saja, gerakan di rumah saja ini sudah banyak sekali even orang-orang yang paling introvert sekalipun atau orang-orang yang paling menyukai kesendirian sekalipun mulai menunjukkan adanya keluhan atau mulai menunjukkan adanya ketidaksukaan akan situasi ini. Karena bagaimanapun setiap manusia itu butuh yang namanya koneksi yang langsung dengan orang-orang yang dia temui. Dan memang sekarang mungkin orang-orang masih bisa ketemu lewat media sosial atau bisa ketemu lewat teknologi, tetapi itu tidak bisa benar-benar menggantikan pertemuan atau koneksi yang langsung dan nyata dari dua orang. Dan yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah orang-orang yang pada akhirnya mereka tinggal sendiri karena di masa seperti ini di kota-kota besar banyak orang-orang yang mereka
tinggal sendiri baik di rumah atau di apartemen. Berbeda dengan mungkin orang yang ketika mereka PSBB ini mereka ada anggota keluarganya Ya. bersama-sama atau ada beberapa housemate atau teman-temannya untuk tinggal bersama. Itu dinamikanya sangat berbeda gitu. Oke, ini menarik sekali. Bahkan untuk orang-orang yang introvert yang sebelumnya juga mungkin tidak banyak Mereka berkomunikasi. suka dengan kesendirian pun Ya. akhirnya sudah mulai fed up juga Iya, itu. dan ada keluhan. Nah, ini kalau kita lihat secara psikologis berapa lama sih manusia bisa bertahan dengan kondisi pembatasan sosial, Mbak Ririn? Oke. Jadi apa ya? Tentang berapa lamanya itu setiap orang akan sangat berbeda. Kalau kita lihat kondisinya untuk orang-orang yang memang sangat menyukai interaksi secara langsung ataupun orang-orang yang memang sangat terbiasa untuk aktivitasnya itu bertemu dengan orang secara langsung, itu ada yang ketika sebelum PSBB ini diberlakukan dengan adanya gerakan di rumah saja, dalam 3 hari itu mereka sudah mulai menunjukkan keluhan. Mereka sudah merasa bosan, merasa bahwa ini sangat tidak menyenangkan, mereka merasa kosong begitu. Jadi ada orang-orang yang beberapa hari saja sudah mulai menunjukkan gejala keluhan. Ada orang-orang yang mungkin bisa tahan sampai sekitar seminggu sampai 2 minggu begitu. Tetapi memang tidak ada kepastian tentang berapa, kalau kita bilang dengan bahasa kerennya, umat manusia bisa tahan berapa lama diberlakukan PSBB yang seperti ini gitu. Oke, ini belum tahu ya karena kadar tingkat stres orang itu berbeda-beda Berbeda-beda. mungkin seperti itu ya Mbak Ririn ya. Betul. Oke, tapi Mbak Ririn Dan kalau tadi memang- kita gimana Mbak? Dan memang sekarang kita sedang lagi menunggu juga hasil penelitian dari kondisi yang terjadi di Cina. Jadi di Cina kan beberapa negara itu mereka sebenarnya versi yang lebih berat dari PSBB ya. Mereka benar-benar total lockdown dan itu sampai 1 sampai 2 bulan. Dan itu memang datanya sudah terkumpul. Sejauh ini belum ada data yang pasti, tapi dari apa yang kita diskusikan di dalam komunitas penelitian itu bisa mengarah ke gejala-gejala psikologis yang sepertinya dampaknya bisa besar dan perlu banyak perbaikan setelah masa pandemi corona ini selesai begitu. Oke, berarti memang akan ada penelitian lebih lanjut untuk Iya. melihat dampak psikologisnya Betul. seperti apa. Tapi kalau tadi kan kita berbicara tentang masalah yang kita hadapi nih, ya memang ini menjadi masalah bersama tidak hanya Indonesia tapi dunia. Tapi kalau kita berbicara masalah solusi, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat ini jauh lebih baik? Otomatis ketika selama PSBB kan waktu kita bersama keluarga lebih banyak Mbak Ririn. Bisa bonding gitu ya. Nah, dengan itu yang keluarga. menjadi pertanyaan. Meski disambi dengan WFH atau SFH, apa sih kegiatan yang bisa dilakukan untuk bisa family bondingnya itu semakin baik gitu? Oke, jadi memang kalau terkait dengan kondisi ini mungkin ada informasi yang perlu saya sampaikan juga. Yang menarik adalah di beberapa negara seiring dengan kondisi PSBB ataupun lockdown ini ternyata tingkat KDRT itu meningkat gitu. Oke. Jadi iya itu peningkatnya lumayan di beberapa negara seperti di saya belum bisa sebut beberapa negaranya apa, tetapi angkanya itu menunjukkan sekitar 10-15% gitu. Jadi ada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik ataupun secara psikologis begitu. Jadi memang kondisi di rumah, kondisi berada di rumah ini membuat dinamikanya semua jadi berubah begitu. Mungkin jadinya keluarga bisa lebih sering, tetapi di sisi lain setiap anggota keluarga itu mereka sudah punya rutinitas dan sudah punya privasinya mereka masing-masing dengan adanya aktivitas di luar rumah. Nah, ketika sekarang mereka semua harus berada di dalam rumah bersama-sama, itu bisa jadi menimbulkan lebih banyak konflik dengan adanya makin sering berada di rumah atau jadi kayak ruangnya bersama, waktunya juga bersama, dan aktivitasnya jadinya banyak berfokus di aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi mungkin kalau terkait dengan bonding time itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Di saat momen-momen seperti ini, khususnya kalau kita melihat dari pasangan suami istri, suami dan istri itu memang perlu membuat dinamika yang baru di rumah. Jadi sekalipun bersama-sama di rumah, jadi sebenarnya kalau menurut psikologis dengan adanya keterpisahan itu ada sisi positifnya, di mana suami dan istri bisa merasakan adanya yang namanya rasa rindu, rasa kangen gitu, pengen tahu apa yang terjadi di luar dari kehidupan mereka di saat mereka tidak bersama. Nah, karena sekarang mereka sudah bersama-sama di rumah, itu jadi membuat hal-hal itu tidak mereka rasakan gitu. Jadi satu hal yang mungkin bisa dilakukan mulai dari pasangan suami istri dulu adalah tidak ada salahnya kalau pasangan suami istri itu menghormati privasi masing-masing dengan taraf tertentu. Jadi misalnya ada jam-jam tertentu di rumah yang
ya nggak apa-apa di rumah bersama-sama, tapi tidak perlu melakukan aktivitas bersama, di ruangan yang berbeda juga nggak apa-apa. Jadi menghormati privasi masing-masing, lalu kemudian ada jam tertentu kembali lagi melakukan aktivitas bersama. Nah, kalau dengan anak itu mungkin juga perlu dibagi tugasnya, karena seringkali kan ya mungkin kita juga dengar ya ada banyak curhatan atau ada keluhan dari orang tua yang sudah mulai stres dengan kondisi anak-anak di rumah terus gitu. Curhatan mama-mama itu Betul. banyak beredar di media sosial. Jadi guru dadakan ya. Benar, karena itu memang tantangan sekali sebenarnya gitu, dari yang mungkin sebelumnya anaknya bisa ada di sekolah dari jam pagi sampai siang, sehingga orang tua baik ibu ataupun ayah bisa mengatur pekerjaan, bisa mengatur waktu mereka mengerjakan sesuatu. Itu sekarang jadinya tidak bisa, karena mereka Oke. perlu jadinya semuanya itu bercampur jadi satu, mengurus anak itu dibarengin juga mengurus pekerjaan dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Jadi ini memang situasi yang sulit. Salah satu cara yang bisa dilakukan selain suami istri tadi adanya privasi masing-masing, suami dan istri juga perlu membagi tugas. Membagi tugasnya tergantung diskusi bareng-bareng, gimana nih siapa yang mungkin di jam berapa boleh membantu mengurus ini, siapa yang di jam berapa boleh mengurus ini, dan anak-anak juga perlu dilatih atau diberikan pengertian bagaimana ada momen mereka juga perlu bisa bermain sendiri dengan pengawasan yang masih diawasi orang tua, tapi dengan pengawasan yang minim, begitu kira-kira. Oke. Jadi memang ini masa-masa yang bisa dibilang masa-masa percobaan gitu. Jadi Ya. di masa seperti inilah kalau mereka bisa melalui dengan Ya. baik, maka bisa ada bonding itu. Gitu. Ya, harus ada komunikasi dan kerjasama dalam keluarga ya, seperti itu supaya PSBB berjalan dengan baik. Terima kasih Mbak Deden. Iya. Stay safe terus dan sama-sama. salam untuk keluarga. Oh ya, terima kasih juga ya. Baik.